Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah, yaitu kisah Ummu Aiman. Ummu Aiman ini wanita yang paling lama bersama Nabi Muhammad SAW. Nah, Ummu Aiman adalah budak dari kakeknya Nabi Muhammad SAW, yaitu Abdul Muthalib. Nama aslinya sendiri adalah Barokah bin Salabah. Nah, Ummu Aiman diperlakukan uh, tidak seperti budak lainnya, melainkan seperti keluarganya Abdul Muthalib ini sendiri. Nah, pada saat Aminah mengandung Nabi Muhammad SAW, nah Ummu Aiman sangat senang. Nah, singkat cerita, ketika Aminah wafat, hak asuh Nabi Muhammad SAW diberikan kepada kakek Nabi Muhammad SAW yang bernama Abdul Muthalib. Nah, pada saat itu juga Ummu Aiman ikut mengasuh Nabi Muhammad SAW di rumahnya Abdul Muthalib. Ummu Aiman mengasuh Nabi Muhammad SAW dengan penuh kasih sayang. Nah, singkat cerita, Abdul Muthalib wafat dan hak asuh Nabi Muhammad SAW diberikan kepada pamannya yang bernama Abu Thalib. Pada saat itu juga Ummu Aiman ikut serta dalam mengasuh Nabi Muhammad SAW. Nah, Nabi Muhammad SAW tidak menganggap Ummu Aiman sebagai budak, melainkan seperti ibunya sendiri. Nah, pada saat itu juga Ummu Aiman sangat menyayangi Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika usia Nabi Muhammad SAW beranjak 25 tahun, Nabi Muhammad SAW menikahi seorang wanita yang sangat terjaga kesuciannya yang bernama Khadijah. Nah, setelah Nabi Muhammad SAW menikahi Khadijah, Nabi Muhammad SAW membebaskan Ummu Aiman dari statusnya sebagai budak. Nah, pada saat itu pula Ummu Aiman bebas dari statusnya sebagai budak. Nah, pada saat itu Ummu Aiman bertemu jodohnya yang bernama Ubaid bin Haris. Nah, Ubaid bin Haris ini adalah seorang pria yang hebat dari kota Madinah yang ingin menikahi Ummu Aiman. Ummu Aiman itu kaget karena Ummu Aiman pada saat itu usianya sudah tidak muda lagi, dan pada saat itu usia segitu itu jarang ada yang menikahi gitu kan. Nah, mereka berdua pun menikah dan Ummu Aiman ikut suaminya ke Madinah. Saat di Madinah, Ummu Aiman dikaruniai seorang anak yang bernama Aiman. Nah, oleh sebab itu karena dia memiliki seorang anak yang bernama Aiman, jadi dia dijuluki sebagai Ummu Aiman. Nah, singkat cerita, ketika suaminya wafat, Ummu Aiman pergi dari kota Madinah menuju Mekah. Dan pada saat di Mekah, Aiman kaget karena Nabi Muhammad SAW sudah diangkat menjadi nabi, dan dia ikut ikut ajaran Nabi Muhammad SAW. Karena Ummu Aiman sangat senang karena Nabi Muhammad SAW itu yang orang yang telah dia urus dari kecil gitu kan, sangat senang. Nah, ketika itu pula Nabi Muhammad SAW menawarkan kepada sahabatnya untuk menikahi Ummu Aiman. Siapa yang ingin menikahi wanita ahli surga, maka nikahilah Ummu Aiman. Nah, pada saat itu Zaid bin Haris bersedia menikahi Ummu Aiman. Nah, padahal ya Zaid bin Haris ini masih sangat muda dan Ummu Aiman itu kok bisa dibilang udah tua. Nah, tapi karena kesolehannya terhadap Allah Subhanahu wa taala, mungkin pasti ya ini mah. Jadi Zaid bin Haris menikahi Ummu Aiman. Nah, pada saat itu pula, saat sudah menikah, Ummu Aiman dan Zaid bin Haris dikaruniai seorang anak yang nanti kelak akan menjadi salah satu tokoh Islam paling berpengaruh yang bernama Usamah bin Zaid. Nah, dari kisah ini kita bisa mengambil hikmah bahwa jodoh itu tidak memandang fisik, umur maupun warna kulit, apalagi ya, pokoknya
udah diatur sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus kita juga bisa mengambil hikmah yang kalau misalkan kita mengasuh anak dengan baik, pasti anak itu bakal tumbuh dewasa dengan baik pula dan bisa jadi menjadi tokoh yang sangat berpengaruh pada dunia ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.